Atmosfer panas di Olimpico. Lazio tantang Milan dengan ancaman terbuka. Laga Coppa Italia di Olimpico bukan sekedar pertandingan. Ini adalah misi balas dendam penuh amarah dari Lazio kepada AC Milan. Atmosfer di Roma diperkirakan menjadi yang paling panas musim ini. Kurva Nord sudah menyalakan api sebelum kick-off dan pesan mereka tidak main-main, selamat datang di neraka. Tensi ini lahir dari kekalahan Lazio di Serie A pekan lalu, kekalahan yang ditutup dengan kontroversi. Pada menit-menit akhir, Lazio merasa seharusnya mendapat penalti karena handball Strahinja Pavlovic. Namun setelah on-field review, wasit justru memberikan free kick untuk Milan. Para analis pun sepakat, itu bukan penalti, tapi bagi Lazio dan suporternya, keputusan itu dianggap merampas kesempatan mereka. Kemarahan itu sekarang berubah menjadi energi untuk Coppa Italia. Kurva Nord mengeluarkan suara keras di media sosial melalui akun Brigata Lazio. Tidak berhenti di situ, mereka juga menargetkan Massimiliano Allegri yang menurut mereka, walau sudah diusir dari lapangan, masih mempengaruhi keputusan wasit. Kini Milan menuju Roma dengan tekanan masif, stadion bergejolak dan lawan yang merasa dikhianati. Laga ini menentukan siapa yang pantas ke perempat final dan siapa yang keluar dari neraka dalam kondisi terbakar. Tresoldi ke San Siro, striker 21 tahun yang cinta AC Milan. Nicolo Tresoldi bisa menjadi kejutan terbesar dalam perburuan striker AC Milan. Di tengah rumor nama besar seperti Jean-Philippe Mateta dan Robert Lewandowski, justru striker 20 tahun milik klub Brugge ini mulai mencuri perhatian. Striker adalah prioritas utama dalam Mercato berikutnya. Milan memiliki banyak opsi, dari pengalaman tingkat elit hingga potensi jangka panjang. Mateta jadi headline, Lewandowski muncul sebagai ide gila, dan pilihan tidak pernah sesubur ini. Namun ada satu kandidat berbeda, Tresoldi. Baru pindah musim panas lalu, sudah mencetak 4 gol, dan dinilai sebagai pemain penuh potensi. Ia berpaspor Jerman, tetapi memiliki akar Milan yang kuat. Yang membuat kisahnya semakin menarik adalah cintanya kepada Milan. Ia pernah berbicara terang-terangan soal keinginannya mengenakan jersey rossoneri suatu hari nanti. Namun transfer antara Brugge dan Milan tidak sesederhana itu, terutama setelah Ardon Jashari yang memanas di Mercato sebelumnya, dan hari ini Tresoldi kembali menguatkan kisahnya. Dalam wawancara dengan Diretta, ia mengakui tekanan dan ambisinya. Tentang Brugge, klub ini sempurna untuk berkembang, fasilitas top, dan kami salah satu tim termuda di Liga Champions. Soal gol perdananya di UCL, skenarionya sama 2 kali, dan kali ini saya berhasil angkat bola, sebuah mimpi. Soal idolanya, gol seperti Inzaghi itu gaya saya. Dan tentang Milan, saya menonton semua pertandingan Milan, saya tidak tahu apapun, mungkin agen saya bekerja, tapi fokus saya di sini. Tresoldi mengaku ia tidak akan merayakan gol jika suatu hari harus mencetaknya di San Siro. Ia juga mengingat kakeknya, seorang fans Milan yang menurunkan passion itu padanya. Dan tanpa ragu, dia menilai Santiago Gimenez punya kualitas besar. Meski tekanan di Milan begitu brutal, mereka tidak menunggu, kamu harus siap di hari pertama. Tresoldi masih bahagia di Belgia, tapi benang merah antara Milan dan dirinya tidak putus.
4 gol di usia 21, mental besar, gaya bermain ala Inzaghi, dan cinta kepada Milan. Semua elemen yang membuat namanya tidak akan hilang dari radar Rossoneri. Sebuah kisah yang terasa lebih dari sekedar rumor mercato, ini terasa seperti awal dari sesuatu. Sunderland dan Jimenez. Sunderland sempat terlihat sebagai tujuan yang paling mungkin untuk Santiago Jimenez, namun kenyataannya hari ini justru mengarah ke arah yang jauh lebih berbeda. Transfer keluar yang terasa sudah di depan mata ternyata belum sedekat itu. Situasi Jimenez di AC Milan kini memasuki babak yang lebih rumit. Jimenez menjadi salah satu fokus terbesar manajemen Milan saat ini. Penyerang Meksiko itu belum memberikan dampak yang diharapkan dan kondisi ini memaksa Milan berada di persimpangan besar. Melepasnya di Januari atau tetap bertahan dan berusaha menemukan versi terbaiknya. Beberapa pekan terakhir, Jimenez berada di pinggir lapangan karena cedera. Waktu itu mungkin memberikan ruang bagi evaluasi rencana jangka pendek. Banyak yang menilai dibutuhkan sesuatu yang luar biasa agar situasinya bisa berubah total. Namun apakah benar begitu? Pagi ini muncul perkembangan baru. Agen Jimenez menyatakan bahwa rumor tentang negosiasi aktif dengan klub lain telah dilebih-lebihkan. Fabrizio Romano juga memberikan konfirmasi serupa. Dalam update di kanal YouTube-nya, Romano menyebut bahwa Sunderland, klub yang diberitakan paling serius, justru menolak minat itu. Romano menjelaskan, ada pembicaraan bahwa Sunderland tertarik pada Santiago Jimenez dan sudah ada kontak, namun saya menerima bantahan. Sunderland memberi jawaban tegas, tidak, klub Inggris itu memiliki rencana lain. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini tidak ada konfirmasi resmi soal pendekatan Sunderland. Artinya pilihan Milan semakin sempit. Januari bisa menjadi titik penentu akhir, tapi arah keputusan masih jauh dari final. Jimenez masih berada di Milan, dan kini semuanya kembali kepada apakah Rossoneri tetap percaya atau akhirnya melepasnya.